Halo teman-teman, welcome back to Vista Video Statistika. Ketemu lagi dengan aku. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu masih tentang ANAVA. Oke, yang selanjutnya ada metode Skiff. Metode Skiff dapat digunakan untuk pembandingan ganda dengan ukuran-ukuran sampelnya yang tidak sama. Contoh soalnya, ingin diselidiki produktivitas dari 3 jenis varietas jagung A, B, dan C. Dari percobaan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, di sini tuh ada 3 perlakuan A, B, sama C. Tapi barisnya tuh beda, ada yang 4 sama ada yang 3. Nah, ini tuh gak bisa pakai metode Tukey nanti di pembandingan gandanya setelah di ANAVA gitu kan. Tapi dia bisa pakai metode Skiff. Gimana caranya? Jadi yang pertama dilakuin tuh sama kayak tadi, masukin datanya. Ada data yang numerik sama yang kategorik kan. Terus ini dilihat data frame-nya bentuknya gimana gitu. Terus ini dimasukin ANAVA-nya ke variabel namanya ANAVA satu arah. Terus dilihat probabilitasnya di sini. Ini kan kurang dari 0,05, berarti nanti dia lanjut ke pembandingan ganda. Dalam kasus ini dia masuk ke metode Skiff gitu. Nah, terus di metode Skiff tuh langkah-langkahnya tuh dia pakai DexTools namanya, nama package-nya. Terus import aja library DexTools gitu. Nah, terus sintaksnya buat metode Skiff itu Skiff test dalam kurung ANAVA satu arah. ANAVA satu arah tuh yang ini tadi, yang AOV-nya tadi itu. Terus which jenis jagung itu berarti ininya ke data kategoriknya. Nah, terus nanti outputnya gini. Nah, yang perlu diperhatiin tuh di bagian ininya, p-file-nya ini. Nah, ini kan kurang dari 0,05 semua ya. Berarti dia tuh nanti terdapat perbedaan yang signifikan di antara kedua variabel yang ada di sini nih, yang ada di sebelah kiri ini. Nah, berarti cara bacanya ini tuh nanti B rata-rata dari B itu lebih besar dari A, rata-rata dari C itu lebih besar dari A, rata-rata C lebih besar dari B gitu. Oke, lanjut ke yang selanjutnya ada ANAVA dua arah. Apa sih ANAVA dua arah? Jadi ANAVA dua arah itu buat kasus yang melibatkan dua faktor atau lebih dinamakan analisis variansi dua arah. Kasus tersebut dapat dijumpai pada suatu percobaan faktorial. Analisis pada hasil percobaan faktorial dilakukan dengan menguji hipotesis tentang perbedaan interaksi min populasi faktor A dan B serta perbedaan antara min populasi dari faktor A sendiri dan perbedaan antara min populasi di dalam faktor B sendiri. Contohnya, suatu percobaan dilakukan untuk meneliti pengaruh suhu dan jenis tungku terhadap umur sejenis suku cadang tertentu yang diuji. 4 jenis tungku dan 3 taraf suhu dipakai dalam percobaan tersebut. 24 buah suku cadang dibagi secara random. 2 pada tiap kombinasi perlakuan dan hasilnya sebagai berikut. Jadi kalau di ANAVA dua arah itu dia ada 2 faktor. Ada yang di bagian kiri sini sama di atas sini. Nah, di kasus ini tuh faktornya tuh ada suhu sama tungku. Nah, yang di suhu tuh ada 3 kategori. Terus yang di tungku tuh ada 4 kategori gitu. Nah, terus cara di RStudy-nya gimana? Masih sama kayak tadi. Masukin dulu semua datanya itu ke dalam variabel-variabel. Nah, karena di sini tuh dia ANAVA dua arah, berarti dia ada 3 variabel yang berbeda. Untuk nyimpen faktor pertama, faktor kedua, sama data outputnya ini gitu kan. Nah, ini urutannya itu nyesuaiin
urutan yang suhu sama tungku ini atau urutan dari faktor-faktornya itu nyesuaiin sama urutan dari yang numeriknya ini gitu. Oh ya, dan kenapa yang suhu ini dia dibuat jadi string itu karena dia tuh kan kategori ya. Kalau misal nanti dia bentuknya tuh numerik itu bakal jadi error gitu. Nah, terus dia dibuat jadi data frame, disimpan di variabel suku cadang. Nah, terus dilihat nih beberapa data awal gitu kan. Terus dia strukturnya juga pakai str dalam kurung variabelnya. Ada yang numerik, ini yang outputnya, terus karakter karena dia tuh string kan jadi karakter. Ini juga karakter. Nah, terus di ANAVA 2 arah nih. Sintaksnya gimana? Sintaksnya tuh mirip sama yang kayak ANAVA 1 arah. Tapi di sini tuh ada yang beda dikit. ANAV. Jadi AOV dalam kurung umur tuh yang ininya. Variabel dependentnya. Terus gelombang gini. Terus variabel independen pertama dikali sama variabel independen kedua. Apa maksud dari simbol kali ini? Jadi simbol kali ini tuh buat nyuruh si R-nya itu biar nampilin interaksinya juga, interaksi dari dua faktor ini. Nanti di outputnya tuh ada yang ini, bagian ini. Bentar, salah. Bagian ini nih. Yang suhu tungku ini. Kalau misal nggak mau diliatin suhu tungkunya ini, pakai aja ini tuh diubah jadi plus gitu. Nanti ini nggak bakal tampil, tapi nilai ini sama ini tuh bakal berubah, menyesuaikan gitu.